Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Waliullah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi kekongruenan, teorema 7.1 hingga 7.5. Mohon maaf, saya tidak merekord langsung melalui PowerPoint dikarenakan ada kesalahan audio. Kekongruenan, konsep kekongruenan. Bentuk umumnya sebagaimana telah kita ketahui bahwa P kongruen Q modulo R artinya R membagi P dikurang Q. Contoh, 26 kongruen 2 modulo 8 karena 8 membagi 26 dikurang 2 atau 8 membagi 24. Contoh kedua, 31 tidak kongruen 3 modulo 5 karena 5 tidak membagi 31 dikurang 3 atau 5 tidak membagi 28. Maka dari konsep kekongruenan tersebut, P kongruen Q modulo R, maka P dikurang Q sama dengan K dikali R. Sehingga P sama dengan K dikali R ditambah Q, yaitu sesuai dengan sifat keterbagian yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Misal, A sama dengan M dikali K ditambah B, sehingga A dikurang B sama dengan M dikali K. Maka A kongruen B modulo M. Kita perhatikan ada bentuk yang sama bukan? Nah, jadi dari bentuk A dikurang B sama dengan M dikali K, kita dapat menuliskannya menjadi A kongruen B modulo M. Sehingga dari bentuk umum tersebut, P kongruen Q modulo R artinya P dibagi R bersisa Q. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu teorema 7.1 yang menyatakan bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M dikurang 1. Contoh soal, 27 kongruen R modulo 6, tentukan R jika R lebih kecil dari 6 atau lebih besar sama dengan 0. Jawab, sesuai dengan definisi 7.1, yaitu A kongruen B modulo M artinya A dibagi M bersisa B. Diperolehlah bahwa 27 dibagi 6 bersisa 3. Maka R tepat 1 yaitu 3 di antara 0, 1, 2, 3, 4, 5. Teorema 7.2 yang menyatakan bahwa A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Di sini mempunyai arti yang sama, yaitu A kongruen 7 modulo 8 bahwa A sama dengan 8K ditambah 7 sesuai dengan sifat keterbagian untuk suatu bilangan bulat K, dan A ketika dibagi 8 bersisa 7. Kita masuk ke contoh soal. 10 kongruen modulo 4 mempunyai arti yang sama dengan 10 sama dengan 4 dikali K ditambah 2 untuk suatu bilangan bulat K sama dengan 2 dan 10 dibagi 4 bersisa 2. Selanjutnya kita masuk ke teorema 7.3 yang menyatakan untuk M bilangan bulat positif dan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku 3 sifat. Yang pertama ada sifat refleksi, di mana A kongruen A modulo M. 2. Sifat simetris, di mana A kongruen B modulo M jika dan hanya jika B kongruen A modulo M. 3. Sifat transitif, jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Contoh soal. Yang pertama, 5 kongruen 5 modulo 7 sebab 7 membagi 5 dikurang 5 atau 7 membagi 0. Di sini sesuai dengan sifat refleksi. Yang kedua, 27 kongruen 6 modulo 7. Akibatnya, 6 kongruen 27 modulo 7 sebab 7 membagi 6 dikurang 27 atau 7 membagi minus 21. Di sini sesuai dengan sifat simetris. Yang ketiga, 45 kongruen 21 modulo 3 dan 21 kongruen 9 modulo 3, maka 45 kongruen 9 modulo 3
Sebab 3 membagi 45 dikurang 9 atau 3 membagi 36. Di sini sesuai dengan sifat transitif. Selanjutnya kita masuk ke teorema 7.4 yang menyatakan bahwa jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus minus C kongruen B plus minus D modulo M. Kita masuk ke contoh soal. Jika 20 kongruen D modulo 6 dan 25 kongruen 1 modulo 6, akibatnya 20 ditambah 25 kongruen dengan 2 ditambah 1 modulo 6, maka 45 kongruen 3 modulo 6. Dengan soal yang sama, jika 20 kongruen 2 modulo 6 dan 25 kongruen 1 modulo 6, akibatnya 20 dikurang 25 kongruen 2 dikurang 1 modulo 6, maka minus 5 kongruen 1 modulo 6. Teorema 7.5 yang menyatakan jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka untuk X dan Y bilangan bulat AX tambah CY kongruen BX tambah DY modulo M. Kita masuk ke contoh soal. Jika 21 kongruen 1 modulo 4 dan 18 kongruen 2 modulo 4, maka 21X ditambah 18Y kongruen X ditambah 2Y modulo 4. Untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Diperoleh 21 dikali 0 ditambah 18 dikali 1 kongruen dengan 0 ditambah 2 dikali 1 modulo 4. Sehingga 18 kongruen 2 modulo 4. Ya, sekian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk teorema selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.